Danau Tiberias, yang kini dikuasai oleh Israel ini, sebenarnya berada di antara wilayah Suriah dan Palestina. Terletak pada posisi 213 meter di bawah permukaan laut, danau yang juga disebut Sungai Galilea ini merupakan danau air tawar terendah di dunia. Danau yang dikenal juga dengan nama Danau Kinneret ini, sudah sejak dulu diketahui bersejarah bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Di mana, danau ini menyimpan kisah tersendiri bagi masing-masing agama tersebut. Tapi uniknya, ada satu kepercayaan mengenai Tiberias yang tidak hanya diyakini oleh satu agama. Yakni peran danau yang satu ini, sebagai tolok ukur akan kapan datangnya hari kiamat. Bagi umat Kristen dan Yahudi, Danau Tiberias menjadi tempat di mana Yesus menunjukkan mukjizat berjalan di atas air, dan menjaring banyak sekali ikan dari dalam danau tersebut. Tidak hanya itu, umat Kristen dan Yahudi juga percaya, jika kota nelayan yang berjarak 60 km dari danau ini, merupakan tempat Yesus memutuskan tinggal, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Injil dari Nazaret hingga Kapernaum. Bagi umat Islam, Danau Tiberias sangat berkaitan erat dengan munculnya Dajjal sebagai tanda datangnya hari kiamat. Bersamaan juga dengan keringnya kurma di daerah Baisan, dan mata air Zugar, yang terletak tak jauh dari danau ini. Sebagaimana diberitakan oleh Nabi Muhammad, bahwa turunnya permukaan air danau tersebut, menjadi salah satu tanda kemunculan Dajjal. Nah, mari kita selipkan skenario nakal. Bagaimana jika umat manusia memanfaatkan teknologi, untuk membuat Danau Tiberias tetap penuh? Apakah hari kiamat tidak akan terjadi? Jawaban singkatnya, ya tidak layau. Karena sudah jelas firman Tuhan manapun, jika hari itu telah tiba, maka semua akan binasa, tidak ada penundaan, termasuk rusaknya teknologi pencegah kiamat. Kita ambil contoh dalam Islam, surat Al-Hadid ayat 22, tidak ada bencana yang menimpa di bumi, dan tidak dirimu, kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Ya, video selesai. Tapi kalau hanya itu jawabannya, kita hanya mendapatkan informasi, tidak bisa mendapat ilmunya. Bagi yang ingin menyerap ilmunya, silakan simak sampai selesai. Danau Tiberias, menjadi sumber pasokan utama kebutuhan air bersih masyarakat Palestina dan kolonialis Israel. Selain itu, penduduk Yahudi membangun hunian mereka di pesisir danau ini, dan penginapan bagi pejabat militer Israel. Mengingat, letaknya yang berdampingan dengan perbatasan Palestina dan Suriah, sebagai antisipasi penyusupan pihak-pihak yang tidak mereka sukai. Lokasi ini pun menjadi kawasan tamasya elit bagi militer dan pemerintah Israel. Mereka memenuhi tempat ini dengan berbagai bangunan layaknya daerah tujuan wisata ala Eropa, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas maksiat dan bersenang-senang. Sehingga, dikenal sebagai lokasi berselingkuh para prajurit dan pejabat militer Israel, demikian juga dengan sebagian politisi dan tokoh-tokoh mereka. Adapun implikasinya dengan kemunculan Dajjal, sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad, bahwa turunnya permukaan air danau ini menjadi sebab salah satu tanda-tanda kedatangan Dajjal. Peristiwa air yang mengering ini terjadi karena air diminum oleh Yakjuj dan Makjuj, yang merupakan orang-orang yang tidak pernah berhenti memanfaatkan air danau sampai mengering. Sehingga, air menjadi langka, dan untuk mendapatkan sumber mata air bersih, manusia rela untuk berperang. Terlepas dari semua itu, kondisi danau yang berlokasi di dataran tinggi Golan Israel ini, kini sedang mengalami krisis. Di mana air surut, hingga membuat danau ini menjadi kering. Diketahui pada 2008, danau ini mampu menyediakan air sebanyak 400 juta kubik meter per tahunnya. Tapi pada 10 tahun kemudian, air hanya dapat dipompa sebesar 30-40 juta kubik meter per tahun, akibat rangkaian musim dingin yang kering. Pada 2017, air di danau diketahui menurun lagi, hingga mencapai angka 212 meter di bawah permukaan laut, hanya sedikit di atas nilai batas bahaya yang mencapai 213 meter di bawah permukaan laut. Dan pada 2018, air di danau yang juga dikenal sebagai Danau Galilea ini, menyusut 1 cm setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan, bagaimana kondisi danau ini yang semakin mengering setiap tahunnya.
Penyebab mengeringnya danau ini diduga diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah kekeringan yang berkepanjangan. Kekeringan parah yang menyebabkan danau mencapai titik terendah dalam 100 tahun terakhir ini sendiri, diyakini merupakan efek dari perubahan iklim. Tapi dugaan ini dibantah oleh Michael Litterwine dan sejawatnya dari Ben Gurion University. Menurut studi yang dilakukan oleh Michael dan timnya tersebut, penurunan volume air secara konstan yang terjadi di danau ini, diakibatkan karena tidak tepatnya pengelolaan dan penggunaan air yang boros. Pada faktanya, banyak terjadi dispersi atau pengalihan aliran sungai, dan penggunaan air danau untuk lahan pertanian. Selain itu, alokasi dan distribusi air juga menjadi permasalahan. Terdapat penyerapan air ke dalam tanah, dan pencemaran secara langsung dengan penggunaan air yang konsumtif, seperti pada rumah tangga, industri, pertanian, dan kehutanan. Di mana, ini menjadikan sumber daya air tidak terbarukan. Nah, kita kembali ke pertanyaan skenarionya. Bagaimana jika umat manusia memanfaatkan teknologi untuk membuat Danau Tiberias tetap penuh? Apakah hari kiamat tidak akan terjadi? Hipotesis seperti ini, terkadang dapat membuat pemikiran kita sendiri menjadi bingung, dan bahkan mungkin juga bisa membuat pemikiran kita sendiri menjadi tersesat, dikarenakan keterbatasan akal dan pikiran manusia sendirilah yang tidak mampu untuk memahami hukum alam semesta ini. Dalam artian berandai-andai, jika umat manusia memanfaatkan teknologi untuk membuat Danau Tiberias tetap penuh, apakah akan menunda datangnya hari kiamat? Saya pikir pertanyaan seperti ini memiliki beberapa versi jawaban yang dapat menyinggung terhadap bukti tentang eksistensi sekaligus keberadaan Tuhan, karena berkaitan dengan urutan kejadian yang telah ditetapkan dalam takdirnya. Maka, ada baiknya sebagai manusia yang memiliki keterbatasan akal dan pikiran untuk memahami konsep kehidupan di alam semesta ini, kita hanya bisa memprediksi apa yang akan terjadi di hari esok berdasarkan analisa yang telah terjadi di hari kemarin. Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, kita akan mencoba menjawab kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, apabila skenario ini benar terjadi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dari Fatimah binti Qais berkata, bahwa seorang yang bernama Tamim Ad-Dari mendatangi Nabi, menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Tamim berlayar selama 30 hari, dan terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Di pulau tersebut, Tamim bertemu dengan sosok yang bernama Dajjal, yang mempertanyakan perihal Danau Tiberias. "Beritahukan kepadaku tentang Danau Tiberias," tanya Dajjal. Lalu kami pun berkata, "Tentang apanya yang ingin engkau ketahui?" Dia berkata, "Apakah di sana ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu banyak airnya." Lalu Dajjal berkata, "Ketahuilah, airnya tak lama lagi akan habis." Dalam riwayat Tamim Ad-Dari, Tuhan sendiri telah menjanjikan bahwa tanda-tanda kemunculan Dajjal adalah dengan mengeringnya air di dalam Danau Tiberias, yang secara tidak langsung berarti bahwa tidak akan datang hari kiamat sebelum air di dalam Danau Tiberias benar-benar surut. Nah, jika umat manusia berusaha menunda datangnya hari kiamat dengan cara membuat Danau Tiberias tetap terisi penuh dengan air, maka berikut beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Skenario pertama, Tuhan akan menggagalkan segala upaya umat manusia untuk membuat Danau Tiberias tetap terisi penuh dengan air, yang berarti, manusia tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka, hari kiamat akan terjadi sesuai rencana skenario yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Namun, seiring berkembangnya zaman dan pesatnya kemajuan teknologi, tak ada yang tidak mungkin bagi manusia untuk dilakukan. 170 tahun lalu, semua orang menganggap mustahil untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang yang berada jauh. Dan sekarang, semua orang merasa wajar jika kita berkomunikasi jarak jauh secara langsung. Kita mengenalnya dengan nama telepon. Ya, seperti itulah kira-kira cara kerja kemajuan teknologi. Lantas, tidak ada yang tidak mungkinkan, apalagi kalau hanya membuat Danau Tiberias tetap penuh dengan teknologi yang semakin canggih seperti di era zaman ini. Skenario kedua, jika umat manusia berhasil memanfaatkan teknologi untuk membuat Danau Tiberias tetap penuh terisi air, namun Tuhan tetap berkehendak untuk mengeksekusi datangnya hari kiamat, maka itu artinya bahwa Tuhan telah berbohong. Karena Tuhan telah mengingkari janjinya sendiri terhadap umat manusia.
Lantas, jika dia berbohong, masih pantaskah kita untuk menyembahnya? Skenario ketiga, ini sedikit terbalik dengan skenario kedua. Jika umat manusia berhasil memanfaatkan teknologi untuk membuat Danau Tiberias tetap penuh terisi air, dan mampu untuk menunda datangnya hari kiamat yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Tuhan, maka, di sini sebenarnya Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya. Karena tanpa kita sadari, Tuhan telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita umat manusia dengan cara mengabulkan doa dan upaya yang telah kita lakukan. Karena Tuhan sendiri pernah berfirman dalam hadits Al-Hakim, tidaklah merubah suatu takdir, melainkan dengan doa. Yang artinya, Tuhan telah mengabulkan doa dan upaya umat manusia, untuk menunda datangnya hari kiamat. Nah, berdasarkan skenario ketiga ini, maka akan timbul lagi pertanyaan, sampai kapankah Tuhan akan mengabulkan doa dan upaya umat manusia untuk menunda datangnya hari kiamat? Maka, jawaban itu biarlah menjadi rahasia ilahi, hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Sayangnya, skenario kita ini, sudah diketahui oleh Tuhan. Dan ternyata, rencana dan usaha kita dalam menunda kiamat, adalah rencana Tuhan juga, yang sudah dirancang dalam Lauh Mahfudz. Yang bisa dibilang, Tuhan telah merencanakan untuk menggagalkan rencananya sendiri. Haduh, saya jadi pusing. Yang pasti, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Seekor semut, tidak bisa berbangga hati ketika berhasil memenuhkan satu mangkok berisi air. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan bagi si semut, untuk memenuhkan mangkok itu. Tapi ternyata, ada seorang anak yang sudah lama mengamati pergerakan semut tersebut. Anak itu senang sekali melihat usaha si semut, tapi hari ini, dia memutuskan untuk meluluh lantahkan usaha semut itu dengan menumpahkan semua isinya. Bukan hanya itu, bahkan si anak juga melemparkan mangkuk itu entah kemana. Kembali pada surutnya Danau Tiberias, ketika one day betul-betul kering airnya, saya bisa membayangkan akan banyak pertanyaan semacam, wah, sudah surut nih, mana kiamat? Netizen pun akan terbagi dua kubu. Ada yang takut mati, seperti orang Yahudi. Namun ada pula yang bersuka cita, karena dengan datangnya kiamat, apa yang selama ini kita perselisihkan sudah terjawab. Hari penghakiman yang benar-benar adil telah tiba. Penantian terlunta-lunta selama bertahun-tahun di padang mahsyar akan berakhir. Tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang apa itu agama, Tuhan, surga, dan sebagainya. Namun, pertanyaan itu belum berlaku di hari ini. Karena laporan The Times of Israel menyebutkan, volume air Danau Tiberias ini mengalami kenaikan sejak awal April 2022 lalu. Saat ini, tinggi permukaan air Danau Tiberias hanya terpaut 32 cm dari kapasitas maksimumnya. Dan ini merupakan permukaan air tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Nah, coba tulis di kolom komentar, apakah penuhnya Danau Tiberias ini merupakan berita baik atau berita yang buruk? Jangan bohong.